Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa nikmat iman, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke tempat yang mulia ini, ya, dalam rangka kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang harus selalu kita sadari bahwa tujuan kita bermajlis, ya, di tempat yang mulia ini tiada lain, kata ulama, ada 5 hal, ya. Supaya diperhatikan ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Jadi kita bermajlis ini ternyata, ya, tujuan kita bermajlis di 5 poin, ya, 5 hal. Yang pertama adalah namanya ziyadatul iman. Kita datang ke majelis taklim, ya, kita belajar ilmu, tujuannya adalah tiada lain hanyalah ziyadatul iman, yaitu untuk menambah keimanan, ya. Jadi bermajelis itu adalah untuk menambah kualitas iman kita, bukan sekedar untuk mengisi waktu kosong kita, bukan, ya. Ini harus kita pahami. Kemudian yang kedua, tujuan kita bermajelis di tempat mulia ini adalah sebagai rangkaian daripada ziyadatul ilm, yaitu menambah pengetahuan, menambah ilmu, ya. Jadi jangan sampai istilahnya bertahun-tahun kita datang ke majelis taklim, bertahun-tahun kita datang ke tempat pengajian, bertahun-tahun kita ngaji, tetapi ilmu din, ilmu syar'i, ya, ternyata tidak bertambah secara signifikan, ya, itu jangan sampai. Dan amalan pun, ya, tak menjadi lebih baik. Banyak ngaji tapi senangnya ngerasa nih,
Ini bahaya. Ya. Berarti ada sesuatu yang salah di diri kita. Ya. Sering ngaji tapi tidak rukun dengan tetangga. Nah ini, padahal tujuannya majelis taklim ini adalah tujuannya apa? Ziyadatul ilm, untuk menambah ilmu. Bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga, bagaimana kita berinteraksi dengan kaum yang selain muslim. Itu semua ada di dalam Islam, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan kita bermajlis taklim adalah sebagai ziyadatut taqwa, ya. Untuk menambah ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang keempat adalah tujuan daripada majelis taklim, kita hadir di majelis ini adalah untuk tauthikul ukhuwah, ya, yaitu untuk memperkokoh ukhuwah dengan sesama kaum muslimin. Alhamdulillah di masjid ini, ya, Masjid Ashabul Jannah, ya. Soalnya di Surabaya ada namanya Masjid Baitul Jannah. Kadang sering keliru. Bukan Ustaz, bukan Ashabul Jannah, ini Baitul Jannah. Oh iya, Ashabul Jannah itu di Saut Ratap. Ya, semoga kita semua menjadi orang-orang yang menghuni surga nantinya. Ya, sebagai penghuni surga. Ya, jadi yang keempat ini sebagai apa? Tauthikul ukhuwah, yaitu untuk memperkokoh ukhuwat dengan sesama kaum muslimin. Ya, karena orang Islam ini pada hakikatnya adalah satu kesatuan, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, dan berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah, itu agama Islam, jami'an, secara satu kesatuan, wala tafarraqu, jangan berfikah-firqah, jangan bergolongan-golongan, ya. Karena orang yang bergolongan, orang yang berfirqah, dia itu akan selalu apa? Takjub dengan golongannya, akan bangga dengan golongannya, sehingga terjadi apa? Ya, ketika ada permasalahan crash, tidak rukun. Nah ini salah. Padahal ayatnya jelas wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah, ya. Apalagi menjas, ya, selain golongannya, ya, tidak diterima Islamnya. Iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Maka dengan kita datang ke majelis taklim ini untuk mempersatukan ukhuwah, ya. Entah itu istilahnya kalau para tahu, hijau, merah, kuning, biru, pokoknya kalau kita baju kita Islam, satu kesatuan, ya. Tidak boleh lagi kita istilahnya buka itu baju golongan kita kalau kita masih pakai baju golongan. Karena apa? Islam tidak ada nanti ditanya ma dinuka, oh nabi agama saya ini Islam A, Islam B, Islam C, tidak, tapi satu, yaitu Islam. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adanya kita datang ke majelis, ya, taklim ini tiada lain adalah untuk ta'awun alal birri wat taqwa, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat kedua. Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, ya. Jadi saling bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling, ya, tolong menolong di dalam, ya, wala ta'awanu ala ismi wal udwan, atas dosa dan permusuhan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu berarti ya, kita sudah menyelesaikan prinsip atau simpul yang ke-12 dari pengagungan ilmu, yang mana berkaitan dengan pentingnya seorang penuntut ilmu secara khusus, ya, untuk apa? Memilih teman, untuk memilih sahabat, ya. Kenapa? Karena teman atau sahabat tersebut yang akan mewarnai diri kita, ya. Jika kita salah pilih
dalam menentukan siapa teman duduk kita atau sahabat kita, maka kita akan terbawa oleh sifat-sifat yang ada pada teman tersebut. Nah ini yang harus kita waspadai. Akan tetapi jika seseorang benar-benar selektif ya dalam memilih sahabat, maka biiznillah teman tersebut akan membawanya menuju apa? Menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, makanya dalam ungkapan orang Arab mereka mengatakan as-sahibus sahib. As-sahibus sahib. Ya, seorang teman, seorang sahabat itu bisa menarik sahabatnya. Ya, diibaratkan sebagaimana sembrani, ya kan? Sembrani itu. Kalau sahabat itu buruk atau sahabat kita ini buruk, maka sahabat kita ini akan menarik kepada kita pada keburukan. Oh, ini bahayanya pertemanan. Ya. Akan tetapi kalau sebaliknya, jika sahabat kita itu orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biiznillah ya. Dia akan mengajak kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, kita sekarang di malam yang penuh berkah ini akan masuk kepada simpul atau prinsip yang ke-13 ya. Yang disebutkan oleh Syekh Dr. Shaleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafidhullahu taala. Beliau mengatakan al-maqidus tsalis asyara. Simpul ke-13 atau bab yang ke-13 di dalam ya, pengagungan terhadap ilmu. Beliau mengatakan badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakarati bihi wa su'ali anhu. Ya. Kata beliau hafizullah taala, beliau memberikan judul pada prinsip ke-13 ini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ilmu yang dimiliki. Ya. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga ilmu yang dimiliki. Lah, kemudian beliau menyebutkan ada 3 pokok penting yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ketika dia benar-benar ingin menjaga ilmu yang telah dia miliki. Yang pertama kata beliau adalah tahafudul ilm. Tahafudul ilm. Dia berusaha untuk menghafal ilmu. Ya. Karena ilmu kalau tidak dihafal maka akan cepat hilangnya. Akan cepat hilangnya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya. Yang mana zaman ini adalah zaman yang semakin dekat dengan kiamat. Ya. Semakin mundur kondisi manusia. Nah ini, kondisi kaum muslimin semakin mengalami degradasi dalam segala hal. Ya. Dalam hal-hal yang sifatnya duniawi ataupun hal-hal yang sifatnya ukhrawi, itu banyak kemunduran-kemunduran. Saya jenengan semua mengalami hal itu. Nah ini, apalagi di dalam masalah ilmu. Nah ini, betapa banyak manusia-manusia di akhir zaman ini yang sulit sekali untuk menguasai ilmu, untuk menghafal ilmu. Jadi seseorang ketika hendak menuntut ilmu, maka dia harus apa? Mengerahkan segala usahanya untuk berusaha menghafalkan ilmu yang dia inginkan. Berusaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau adalah al-mudzakarah. Ya. Yaitu mengulang-ulang ilmu. Atau apa? Metodenya bisa dengan berdiskusi dengan teman duduknya, teman sesama penuntut ilmunya. Dan berdiskusi atau mudzakarah ini akan menjadikan ya, seorang itu kuat di dalam keilmuannya. Jadi dengan kita banyak diskusi sebenarnya itu justru akan apa? Menambah kuat ilmu yang kita miliki. Ya. Kenapa? Karena ketika kita diskusi, otomatis
ya, akan mengeluarkan pendapat yang ada di pikiran kita, ya. Begitu pula temannya, teman kita juga akan mengeluarkan pendapat yang ada pada dirinya masing-masing. Kemudian menambah ilmu yang mana kita belum memiliki, kita dapat ilmu dari teman kita, atau sebaliknya, teman kita belum memiliki, dia dapat dari kita. Ini namanya mudzakarah, ya. Ketika kondisi ini bisa kita lakukan, maka akan memudahkan seseorang untuk menjadikan ilmu tersebut, ya, kokoh di dalam diri kita. Nah ini. Yang kedua apa tadi? Mudzakarah. Mudzakarah itu sama dengan murojaah, ya, murojaah, mengulang-ulang pelajaran, ya. Mengulang-ulang, kalau di sini kan pondok tahfidz, mengulang-ulang apa? Hafalannya, ya, mengulang-ulang hafalannya, ya. Entah dengan cara dia sendirian, ya, atau diskusi dengan teman-temannya. Ada halakoh gantian, 5 orang atau 2 orang, 3 orang gantian hafalannya sambil simak-simaan, masya Allah. Nah, maka ini adalah salah satu metode yang sangat perlu diterapkan oleh seseorang penuntut ilmu, termasuk kita di dalamnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga kata beliau adalah as-su'alu anhu, ya. As-su'alu anhu, yaitu seseorang di dalam menuntut ilmu itu dia harus banyak bertanya, ya, harus banyak bertanya. Makanya dalam riwayat Imam Mujahid rahimahullah taala, Nabi SAW mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin. Kata baginda Rasulullah, diriwayatkan dalam hadis Bukhari, orang pemalu, ya, orang yang malu untuk bertanya dalam menuntut ilmu, ya, dan juga orang yang sombong, maka tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Makanya 3 pondasi tadi, ya, 3 pokok tadi harus ada pada para penuntut ilmu. Yang pertama tadi apa? Menghafalkan ilmu. Kemudian yang kedua, mudzakarah, mengulang-ulang ilmu dengan cara, ya, bisa diskusi atau sendirian bisa, ya. Yang ketiga, dia bertanya tentang ilmu yang dia belum fahami kepada gurunya. Jadi bertanya itu yang belum dia fahami. Kadang ada orang itu iseng gitu loh, tanya, ya, yang tujuannya untuk menjatuhkan. Nah ini nggak boleh, tidak dibenarkan. Tapi kalau bertanya, dia sebenarnya sudah faham, dia bertanya karena ada teman-temannya yang belum faham, maafin muskilah, nggak apa-apa. Supaya apa? Temannya bisa faham. Nah ini, makanya dalam bertanya juga harus benar-benar niat kita. Kalau memang kita belum faham, kita tanyakan supaya kita bisa faham. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'alif melanjutkan, ya, perkataannya, idz talaqqihi anis syuyukh la yanfa'u bila hifdilahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu. Kata beliau hafizullah ta'ala, seseorang kalau dia hanya mengandalkan belajar itu dengan gurunya tanpa ada hafalan, ya, atau tanpa mengulang-ulang pelajaran yang sudah dia pelajari atau yang sudah dia dapatkan, tanpa berdiskusi dengan teman-temannya, atau tanpa dia bertanya kepada gurunya tersebut, maka duduknya dia dengan guru atau ustadz di dalam rangka menuntut ilmu itu tidak cukup, ya. Karena seseorang ketika dia sudah duduk di dalam kajian, seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini, ya, atau di kelas dia sudah mempelajari suatu materi, kemudian dia setelah duduk dengan ustadznya, dia tidak bertanya, kemudian juga dia tidak menghafalkan terhadap yang dia dapatkan, ya. Kemudian dia juga tidak berdiskusi dengan tentang ilmu dengan teman-temannya sesama kajiannya tersebut, ya. Maka duduknya dia dengan ustadznya, duduknya dia dengan gurunya tersebut, belajarnya dia dengan gurunya tersebut tidak ada manfaatnya.
Sampai seperti itu. Ya. Ingat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia itu sangat sering sekali pelupanya. Iya Pak ya? Disadari atau tidak disadari, kadang lupa. Kacamata sebenarnya udah ada di sini gitu. Ya. Ada nempel karena mungkin ini gerah, nempelkan di sini. Mah, kacamata ayah mana ya? Lah itu di kepala, bukan yang satunya, padahal memang cuma satu-satunya itu. Nah, itulah manusia, kadang pelupa ya. Jangankan ditanya besok, nanti habis kajian, tadi kajiannya apa? Ya, itu banyak yang lupa. Makanya baginda Rasulullah SAW itu mensifati anak Adam atau manusia ya dengan apa kalimat khata. Ya, khata itu apa? Banyak salahnya. Ya. Kenapa banyak salahnya? Kenapa manusia anak Adam itu dikatakan khata, banyak salahnya? Karena anak Adam itu sering lupa. Ini ada sebuah ungkapan ya, peribahasa Arab mengatakan al-insan mahalul khata wan nisyan. Ya. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya, tempatnya salah dan lupa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap atau semua anak Adam itu ya punya sifat khata, banyak salahnya. Wa khairul khata'in, kata baginda Rasulullah, at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, yang salah, yang banyak salahnya adalah orang-orang yang selalu mau bertobat atas kesalahannya. Jadi kita udah dinas memang banyak salahnya, ya. Apalagi kalau dalam Al-Quran zoluman jahula, itu manusia itu zolim tur jahul. Jahul itu jahil, jahiliyah bodoh. Ya. Jadi langit, gunung, semua makhluk yang besar-besar ya itu diberi amanat oleh Allah. Ternyata semuanya keberatan, tidak mau. Kenapa? Dia memikirkan, ya kalau saya bisa ya akan selamat, tapi kalau tidak bisa memegang amanah maka saya akan disiksa oleh Allah. Makanya mundur. Tahu-tahu manusia muncul, saya ya Allah, saya siap. Ya. Makanya oleh Allah dinas ya, zoluman jahula, manusia itu zalim dan bodoh, tidak memikirkan apa efek kalau dia tidak bisa memegang amanah. Makanya dari nas itulah ya kita harus betul hati-hati. Karena apa? Besok di akhirat itu ya di sisi Allah besok hanya ada dua tempat yang Allah sediakan, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Segolongan akan masuk ke dalam surga, segolongan lagi akan masuk ke dalam neraka. Nah ini, maka kita berusaha bagaimana kita senantiasa di dalam jalur rel yang benar, yang akan membimbing kita, menunjukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Jadi setiap anak Adam itu adalah banyak salahnya. Maka ulama juga pernah menjelaskan sumyal insanan likathrati nisyanihi. Manusia itu dikatakan insan karena apa? Karena dia banyak lupanya. Likasroti nisyanihi, banyak lupanya. Maka untuk menanggulangi permasalahan ini ya, bagaimana ketika menuntut ilmu ya, dia itu selalu mengulang-ulang yang dia dapatkan. Termasuk kita, ketika kita menuntut ilmu, maka ya, diusahakan untuk mengulang-ulang ilmu yang telah kita dapatkan, ya, yang telah dia hafalkan, yang sudah dia dapatkan, dan dia berdiskusi, memurojaah ilmu tersebut dengan teman-temannya. Begitu juga kalau belum paham dengan ilmu yang disampaikan oleh ustadznya, oleh gurunya, maka segera untuk ditanyakan agar dia bisa paham. Jadi talakinya atau belajarnya seseorang kepada ustadz atau kepada guru, ya, itu tidak bermanfaat tanpa adanya menghafal, ya, bermudzakarah dan bertanya di dalam ilmu. Jadi tiga pondasi ini harus betul-betul kita fahamkan, kita fahami betul. Taib. Kemudian mu'alif mengatakan fahaulai
tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Ya, afwan. Ketika seseorang mengulang-ulang tentang pelajarannya, ketika seseorang berdiskusi dengan temannya, menghafal ilmunya, kemudian dia pun bertanya kepada gurunya, ya, yang belum dia fahami, maka hal-hal tersebut akan menumbuhkan rasa pengagungan seseorang kepada ilmu syar'i di dalam hatinya. Ya. Jadi dengan kita melakukan 3 pondasi ya tadi, yaitu menghafal ilmu, ya, mengulang-ulang ilmu, mendiskusikan ilmu dengan teman kita, ya. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada ilmu yang belum kita fahami. Dengan kita melakukan 3 hal ini, dengan otomatis dengan sendirinya berarti kita telah menumbuhkan rasa pengagungan ya kita terhadap ilmu syar'i. Masya Allah. Nah, ketika seseorang bertanya tentang ilmu yang belum dia ketahui dengan tujuan dia akan mengamalkan ilmu tersebut, maka secara otomatis dia akan menumbuhkan rasa pengagungan di dalam hatinya. Jadi pertanyaan kepada ustadz, pertanyaan kepada guru itu tujuannya untuk apa tadi? Agar dia bisa paham dengan ilmu dan ilmunya bisa dia terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena adanya ilmu disampaikan itu tujuannya untuk apa? Untuk diamalkan, ya. Adanya Quran diturunkan untuk apa? Untuk diamalkan. Makanya kalimat tilawatil Quran, tilawah Al-Quran itu oleh ulama diartikan menjadi 3. Ini harus kita pahami. Ya, apakah kita sudah melakukan 3 hal ini di dalam membaca Al-Quran? Yang pertama adalah tilawah secara lafdiyah, membaca secara lafadnya, ya. Seperti tadi imamnya membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan maher. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu namanya tilawah secara lafdiyah. Bagaimana kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu dengan benar. Ya, secara tajwidnya benar, makharijul hurufnya juga benar. Karena ketika kita baca Al-Quran, panjang pendeknya salah. Ya, apalagi tempat keluar hurufnya salah, beda, maka akan merubah makna. Ya, dari harokat saja itu bisa merubah makna. Contoh, hurufnya sama, sa dengan mim. Yang pertama kalimatnya summa, sa-nya di domah, mimnya di sidah di fathah, summa, itu maknanya kemudian. Tapi kalau jenengan bacanya sama, sa-nya di fathah, bukan di domah tapi sama, maka maknanya di sana. Coba bayangkan, itu hanya dari harokat tok. Bagaimana dengan kondisi kalau bacaan kita ini salah secara makharijul hurufnya? Contohnya kalimat yang sering saya sampaikan, syukur dengan syukur, sin kecil, sin tipis dengan sin tebal. Ya, ayo kita bersyukur bapak-bapak. Beda dengan ayo kita bersyukur bapak-bapak. Maknanya sudah jauh sekali. Kalau ayo kita bersyukur berarti ayo kita mabuk. Jadi syukur sin biasa, kalau dibaca sakar itu mabok. Tapi kalau pakai shin tebal, syukur itu namanya berterima kasih, jauh sekali. Ini namanya tilawah secara lafdiyah. Yang kedua, tilawah secara maknawiyah. Ya. Jadi kita bukan hanya nanti baca cuman baca toh, tapi kita nggak paham apa yang dibaca. Jenengan faham gak apa ya surat Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya? Padahal dalam Al-Fatihah itu ada interaksi kita dengan Sang Khalik, Allah yang menciptakan kita. Ketika kita membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hamadani bi, wahai malaikat lihat, hambaku sedang memuji aku.
Itu kalau kita memahami, akhirnya terjadilah interaksi kita dengan apa yang kita baca. Sehingga ketika sholat, karena kita faham dengan maknanya, tumbuhlah yang nama khusyuk, tumbuhnya yang namanya apa? Tumakninah. Ya. Orang khusyuk pasti tumakninah, tapi orang tumakninah belum tentu khusyuk. Karena beda, kalau khusyuk itu pekerjaan hati, tumakninah pekerjaan al-jawari, anggota tubuh kita. Ya. Makanya secara lafdiah kita harus benar, ya. Sama seperti tadi ada sedikit koreksi itu, ada maliki, sebenarnya maliki itu satu alif, jangan dikasih apa namanya, getaran, maliki itu berarti dua alif. Nah, ini jadi harus benar, ya. Jadi hati-hati, ya. Ya, ini goiril magdu tadi apa lagi? Jadi harus benar-benar ketika kita baca Al-Quran harus benar-benar pas, ya. Itu namanya tilawah secara lafdiyah, kemudian tilawah secara maknawiyah, kita harus tahu artinya. Makanya kan sekarang ini enak ada Quran yang terjemahan, ya kan? Ya, enak sekarang ini. Gitu. Supaya kita faham, sehingga dengan faham kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tilawah secara hukmiyah, ya, secara hukumnya. Kalau di situ memang ada perintah, ya kita laksanakan perintah itu. Kalau di situ ada larangan, maka kita hindari, jauhi sejauh mungkin. Ini makna daripada tilawah. Bisa dipahami? Nah, ini. Taib. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Nah, jadi itu di dalam masalah 3 pondasi ketika kita thalabul ilmi, mencari ilmu. Taib. Kemudian mu'alif mengatakan bikamalil tifati ilaihi washtighali bihi, sehingga dia fokus dalam menuntut ilmu dan dia menyibukkan dirinya untuk selalu menambah ilmu dalam dirinya. Ya. Fal hifdu khulwatun bin nafsi. Ingat para penghafal Quran, termasuk ini diingatkan ini. Fal hifdu khulwatun bin nafsi. Maka menghafal itu adalah bentuk seseorang fokus terhadap dirinya, berkhalwah dengan dirinya. Ya. Ya. Jadi berfokus terhadap dirinya, berkhalwah dengan jiwanya. Wal mudzakaratu julusun ilal qarini. Ya. Dan berdiskusi, bermudzakarah itu bentuk seseorang bermuamalah dengan teman-temannya, duduk dengan teman-temannya, bermuamalah dengan teman-temannya. Adzan? Oh belum. Taib. Kok ada bunyi tadi? Jadi mudzakarah atau berdiskusi itu bentuk dari seseorang itu duduk dengan teman-temannya, artinya melakukan bermuamalah dengan teman-temannya. Makanya di dalam konsep Islam yang harus jenengan cari 5 pokok, 5 poin, ya, bukan 5 bab ya, 5 poin. Poin pertama adalah akidah. Jenengan harus benar-benar memiliki akidah yang benar, ya, yang shorih. Karena akidah ini kalau bangunan sebagaimana pondasi, ya. Kemudian atau kalau ulama mengatakan akidah itu atau ketauhidan itu adalah merupakan akar. Ketika akarnya baik, maka otomatis akan menumbuhkan batang pohon yang baik. Batang pohon ini ibaratnya adalah ibadah. Jadi pertama yang harus kita cari ilmui atau diilmui kita adalah akidah kita. Karena kalau akidah kita tidak baik, tidak benar, maka akan terjadi saling menyalahkan di antara saudara-saudara kita. Ya. Kalau bukan golongannya, aku nggak mau sholat di belakangnya. Nah ini karena akidahnya rusak. Akidahnya perlu dibenahi. Apalagi menganggap selain golongannya kafir, yadubillah. Orang yang keluar dari golongannya dikatakan murtad. Nah ini akibat dari apa? Akidah yang tidak benar. Maka ulama mulai zaman Nabi pun pertama kali, coba bayangkan, 10 tahun Nabi mengkaji atau mengajarkan tentang masalah bab ketauhidan, akidah yang benar. Maka baru kita mengkaji yang kedua adalah ibadah.
Yang ketiga, dari batang pohon yang kokoh ini, kalau akidahnya kuat, bagus, akarnya bagus, batangnya bagus, akan mengeluarkan cabang, dahan-dahan. Inilah muamalah. Ya, interaksi antara makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk yang lain. Ini namanya bentuk muamalah. Sesuai dengan tadi, ya. Mudzakarah, ya, berdiskusi dengan teman kita, ya. Itu menunjukkan salah satu bahwa kita, ya, melaksanakan bentuk daripada muamalah. Nah ini. Ya. Kemudian dari batang atau cabang-cabang ini akan keluar ranting dan akan keluar daun. Inilah yang dikatakan adab, ya, perilaku. Dan thimar dari pohon, ya, dari tanaman yang ditunggu oleh para penanam, para petani adalah thimarnya, buahnya. Itulah akhlak. Nah ini. Makanya 5 pondasi ini harus betul-betul kita pahami, ya. Alhamdulillah, ini berarti sudah bagian daripada khulasah ta'dilul ilmi ini, bagian daripada adab dan akhlak. Berarti kita sudah mengkaji tentang masalah salah satu bagaimana adab yang baik seorang thalib, bagaimana akhlak yang baik seorang penuntut ilmu. Kemudian wasu'alu ikbalun alal alimi, dan bertanya itu merupakan bentuk seseorang perhatian terhadap gurunya, terhadap apa? Ustadznya. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kemudian mu'alif juga mengatakan di luar daripada buku ini, ya. Kata beliau, fabil hifdi yuqarrul ilmu fil qalbi. Ini sebagai keterangan tambahan. Dengan seseorang itu menghafalkan ilmu, ya, maka ilmu akan menetap di dalam hatinya. Sama, di sini program tahfidz intensif. Maka dengan adik-adik menghafalkan Al-Quran, berarti sama halnya Al-Quran akan menetap di dalam hatinya. Bahkan akan masuk sampai ke urat nadinya. Maka seorang pemuda yang tumbuh dengan menghafal Al-Quran, maka besok kelaknya akan terkonstruksi visi misinya yang keluar, omongannya, penglihatannya, pendengarannya adalah Al-Quran. Al-Quran yang menjaga. Makanya Al-Quran bukan hanya sekadar dihafal, tetapi bagaimana Al-Quran sampai masuk ke sanubari kita, sampai kepada wadahnya ilmu, yaitu hati. Karena ada banyak penghafal Quran tetapi maksiatnya jalan. Banyak penghafal Al-Quran tetapi malah keluar dari Islam, yadubillah. Ya, di mana satu negara itu ada, dia mulai kecil menghafal Quran, setelah besar dia kuliah, ya, di fakultas filsafat, akhirnya dia karena filsafat itu kan pemikiran manusia, akhirnya apa? Hafalannya hilang, itu keluar dia murtad dari Islam, iyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Zaman dulu Abdurrahman bin Mulzam, ya, orang Khawarij, penghafal Quran, dia berani menebas Sayyidina Ali ketika akan sholat subuh. Coba bayangkan, berarti apa? Al-Quran tidak sampai masuk ke dalam wadahnya ilmu, yaitu hati. Al-Quran hanya sebatas tenggorokan. Lah di sini pun sama, adik-adik jangan ampun sampai Al-Quran hanya sebatas tenggorokan. Maka ketika Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hatinya, otomatis dari perilaku juga akan beda. Sopan santunnya akan ada, ya kan? Bagaimana dia cara berinteraksi dengan masyarakat, dengan lingkungan, itu akan ada nanti. Ya. Banyak waktu yang digunakan untuk menghafal, tapi tidak banyak waktu yang untuk dibuang sia-sia. Itu kalau sudah apa? Hafal Quran secara menjiwai. Nah ini. Maka di sini dikatakan dengan seseorang itu menghafalkan ilmu, maka ilmu akan menetap di dalam hatinya. Artinya apa? Akan kokoh. Ya. Kalau ilmu itu dihafalkan, diulang-ulang, didiskusikan, maka ilmu yang kita miliki akan semakin kokoh pada diri kita. Ya.
akan menetap ilmu itu pada hati kita. Sehingga apa? Ya, kalau ilmu itu sudah menetap pada diri kita, maka secara otomatis kita akan mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Ini. Maka betul-betul ya kita berusaha setelahnya kita masuk golongan orang muslim, kita tingkatkan menjadi orang iman, kita tingkatkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Maka seseorang demi mempermudah dia untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki, syaratnya adalah harus dimulai dengan menghafal ilmu yang dia pelajari. Wayan bagi ayyakuna jallu himmatik talib masrufan ilal hifdi wal i'adah. Seorang penuntut ilmu juga harus sering-sering mengulang-ulang pelajarannya yang dia pelajari, harus fokus ya, harus fokus. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kita break dulu untuk mendengarkan kumandang azan. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Jadi mu'alif menjelaskan di dalam kitab yang lain bahwa seseorang penuntut ilmu itu juga harus sering-sering mengulang-ulang. Jadi sering mengulang-ulang pelajaran yang dia pelajari. Jadi semangatnya itu difokuskan untuk menghafal dan mengulang-ulang hafalannya. Kalau di sini berarti fokus terhadap hafalan dan mengulang-ulang hafalannya, ya. Bagi penghafal Quran, murojaah itu sebagai nyawanya, sebagai nafasnya, sebagai makanan pokoknya. Orang kalau tidak bernapas pasti akan mati. Sama para penghafal Quran ataupun kita mungkin hafal 1 surat, 2 surat, nggak pernah kita ulang, habis hafalan kita. Apalagi nggak banyak hafalan, ngimami, begitu nggak pernah kita murojaah, sudah tampil di depan, baru baca 1 ayat, blank, hilang. Kenapa itu? Ya karena itu tadi, ya. Jarangnya mengulang-ulang hafalan yang sudah dia hafal, ya. Maka benar-benar fokus, semangatnya difokuskan untuk menghafal dan mengulang-ulang hafalannya. Karena seorang penuntut ilmu apalagi penghafal Quran itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan ya, baginda Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya Allah mempunyai keluarga di dunia. Para sahabat heran. Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlul Quran. Para ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya penghafal. Ahlul Quran itu ya dia sering mendengarkan ya tilawah Quran, ya dia juga sering membaca Al-Quran, ya juga dia sering memahami Al-Quran, ya dia juga sering menghafal Al-Quran, ya juga dia sering mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, dia juga selalu mengamalkan isi Al-Quran, dia juga yang ketujuh selalu ya mengajarkan Al-Quran. Inilah dikatakan ahlul Quran, ya. Ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran itu ahlinya, keluarganya Allah, bagian daripada keluarganya Allah secara khusus. Masya Allah. Nah ini, maka seseorang yang sudah mulia, jenengan para penghafal Quran yang di mata Allah sudah mulia, maka seharusnya ya menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang membuat diri kita menjadi orang yang mulia. Itulah. Mulia di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang yang dimuliakan Allah dengan menuntut ilmu, dengan menghafal Al-Quran, maka seharusnya orang tersebut menempatkan dirinya di posisi orang-orang yang mulia. Gitu. Ampun sampai kemudian ketika menghafal Quran atau menuntut ilmu justru malah banyak mainnya. Ya. Di sini mungkin ada program menghafal Quran 300 hari, padahal memang sehari itu setoran harus 1 lembar kan itu toh. Ya. Loh kok banyak main malah mungkin ikut futsal di beberapa tempat. Ini harus hati-hati ya. Fokuskan dulu aja. Ya, fokuskan di dalam menghafal Quran. Baru mungkin ada beberapa waktu untuk selingan. Jangan tiap saat. Enggak boleh. Karena posisi kita ini orang mulia. Ya. Namanya orang mulia itu dia tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Ya. Sifatnya orang mulia itu harus menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang menyebabkan Allah ridho.
dengan baca Quran, dengan memurojaah Al-Quran, kan itu. Tidak sering kumpul-kumpul dengan teman yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini namanya sifat-sifat orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi kalau sampai sama-sama tahfidnya tukaran. Lah ini padahal posisinya jelas orang mulia kok tukaran nih piye gitu loh. Nah, ini apakah terjadi? Terjadi di beberapa tempat seperti itu. Iri dengan temannya. Ya. Lah ini kan disayangkan. Termasuk kita sebagai penuntut ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Kita ini seorang yang mulia. Sampai Nabi menjelaskan kepada umatnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia di sisi Allah, orang terbaik di sisi Allah adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Kita dianggap oleh Nabi orang mulia, orang terbaik, manusia terbaik di sisi Allah, tapi kita sama tetangga tidak rukun. Tapi kita sering iri dengki terhadap tetangga kita. Nah ini berarti sama dengan kita menghinakan diri kita. Wong jelas secara dalil nas Al-Quran dan As-Sunnah kita ini orang mulia, tapi ya kita tidak memuliakan diri kita. Nah ini, ampun sampai seperti itu. Jadi kalau seseorang benar-benar fokus terhadap hal-hal yang demikian, ya fokus habis membaca Al-Quran, dilanjutkan dengan tadi mentadaburi Al-Quran, ya kemudian berzikir, sholat sunnah. Jadi waktunya itu kalau sebagai orang tholib itu kurang gitu loh. 24 jam itu kurang, ya kurang sekali. Nah ini, jadi waktunya malah kurang. Nah, kalau kita turah-turah, ya kan? Turah-turah waktu gitu loh. Apalagi yang sudah pensiun, masya Allah ya. Nah ini, nah, orang kalau sudah asik membaca bapak ibu-ibu, baca ilmu syar'i ataupun mungkin menghafal Al-Quran sudah istilahnya itu sudah menjadi habitnya, hobinya, masya Allah, sudahlah. Dia akan lupa waktu, ya. Nyusun untuk kajian dari mulai pagi jedur ya sampai jam 2 malam. Hanya untuk apa? Menyusun untuk kajian. Jadi seperti itu akan lupa dengan waktu ya. Bahkan istilahnya itu untuk tidur pun istilahnya apa ya? Ngumpet-ngumpet gitu loh. Pernah ada ulama itu, jadi dia itu memang saking gilanya membaca kitab, kalau istilahnya kutu buku ya, saking kutu bukunya dia. Malam-malam ini ibunya datang ke kamarnya, tidur ya, segera bantu tidur. Akhirnya karena dia diperintah ibunya, dia tidur, tapi sebelum tidur dia menyalakan lilin, ya, kemudian dia tutup dengan mangkok. Ya, supaya tidak ketahuan dia akan baca nanti malam gitu. Nah, dia pura-pura tidur, begitu sudah ditutup pintunya ya. Karena saking hobinya membaca kitab itu, dia begitu enggak ada ibunya sudah terlelap tidur, kemudian dia buka mangkok yang ada lilinnya itu ya. Kemudian dia buka selimutnya, kemudian dia buka kitab, baca sampai subuh. Coba bayangkan. Ulama-ulama zaman dulu sampai seperti itu ya. Bahkan Imam Bukhari itu ya muridnya menjelaskan, menceritakan, insyaallah Imam Bukhari itu ngelihat posisi gurunya malam itu kadang gelap kamarnya, kadang terang, kadang gelap, kadang terang, begitu sampai subuh. Ya, kalau mungkin dihitung 1 jam mungkin terang, dia memang deres ilmunya. Ya, makanya di kasurnya itu di samping kanan kirinya itu di dekat kepalanya itu kitab-kitab tok. Itu ulama itu seperti itu. Kalau kita kan apa? ASEAN, selimut tebal, bantalnya yang empuk-empuk, kasur yang empuk-empuk, sampai lupa bangun malam kan itu loh. Ya, ini beda ya. Makanya betul-betul bagaimana kita berusaha ya semaksimal mungkin waktu, karena kita orang mulia, waktu digunakan semaksimal untuk apa? Untuk mengerjakan hal-hal yang nantinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Inilah bentuk dari betapa semangatnya ya para penuntut ilmu, dan ini adalah sifat-sifat para penuntut ilmu. Dia tidak bergadang untuk sifatnya menikmati hal-hal yang bisa melalaikan dirinya. Ya, justru dia berusaha bergadangnya itu untuk menggunakan waktunya dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang-orang yang gibol itu, wah sudah itu. Jam 12 malam tuh enggak tidur dah. Nunggu apa? Ya, final champion atau dan sebagainya. Ini kan gitu tuh. Nah, ini kita rubah lah. Mindset itu rubah, ya kita rubah. Kama yaqulu Ibnu Zauji rahimahullah fi Soidi Khatirihi, ya. Kata beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Zauji rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Soidi Al-Khatir. Jadi apa yang beliau katakan tadi seharusnya kita sebagai penuntut ilmu ya harus memfokuskan semangat kita untuk apa tadi? Menghafal ilmu, mengulang-ulang memurojah ilmunya dan seterusnya, yaitu termasuk ketika kita tidak paham maka tanyakan kepada ustadz yang menyampaikan atau kepada guru yang menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian mu'alif menjelaskan ya, walam yazali ulama'u al-a'lamu yahuduna alal hifdi wa ya'muruna bih, dan para ulama itu akan terus ya, setiap datang ulama dari segala penjuru pasti mereka tersebut akan mewasiatkan, senantiasa akan mendorong dan menyeru kepada murid-muridnya agar memfokuskan dirinya untuk apa? Untuk menghafal ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa bermanfaatnya seseorang ketika dia menghafalkan ilmu. Makanya para ulama turun temurun ya sampai sekarang, kalau kita duduk di majelis para ulama, pasti mereka akan mewasiatkan kepada kita, apa wasiatnya? Selalu dan selalu menghafalkan ilmu yang sudah dipelajari. Mewasiatkan agar memurojaah, mengulang-ulang ya ilmu yang sudah dia pelajari agar apa? Agar ilmu tersebut tidak hilang. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairah. Itu yang bisa kita sampaikan untuk di pertemuan ya di malam yang penuh berkah ini. Ya, ada lebih kurangnya dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya sekali lagi disyukuri. Jazakumullahu khairah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah